Selamat malam, selamat jumpa lagi di channel saya, Raga Syopandi. Kali ini menceritakan tentang cinta, kasih sayang, dan air mata. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya minta like and comment dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Ketika itu, masa remaja saya menyukai dua gadis di sekolah. Dia pun memang paling cantik, paling idola. Saya juga terpikat untuk menyukainya, dan semua teman-teman pun menyukainya. Karena saya diberi gelar Roman Picisan. Setiap hari orang-orang sering minta buatkan puisi, kata-kata romantis, kata-kata yang indah. Saya pun tidak mengerti kenapa saya dibilangkan Roman Picisan, karena setiap kata-kata yang saya buat, semua orang sangat menyukai, semua orang sangat senang. Siapapun merasa terhibur dengan puisi-puisi, kata-kata romantis yang saya tulis. Wanita itu bernama Jenny. Dia sangat anggun dan cantik. Saya pun menyukainya. Saya keluarkanlah jurus puisi-puisi cinta. Saya keluarkanlah kata-kata romantis. Dia pun menyambutnya dengan senang. Setiap hari dia minta buatkan puisi-puisi cinta itu. Saya pun menyukai apa yang dia suruh. Saya ikutin apa-apa yang disukainya. Akhirnya dia sangat suka dan dia pun mencintai saya. Mata saya pun tidak pernah berhenti memandang Eta juga. Gadis cantik Manado, jadi idola juga di sekolah itu. Saya pun sangat menyukai dia. Saya melihat dari jendela, dia sering curi pandang melihat saya. Ketika itu dia juga masuk di kelas, melihat absen, mengetahui asli nama saya. Saya suka. Eta pun juga cantik, Jenny pun juga cantik. Jurus saya membuatkan puisi-puisi kata-kata cinta. Dia pun menyukainya. Akhirnya saya berkata pada Jenny, jangan pernah perlihatkan rasa sayang kita kepada orang lain, hanya kita berdua yang tahu. Jenny pun berjanji, iya, saya akan memenuhi apa kata-katamu. Pada Eta pun saya berkata, Eta, hanya kita yang tahu rasa sayang, rasa cinta kita. Jangan sampai ada orang yang tahu. Saya tidak ingin ada orang lain yang tahu. Akan membuat kita kecewa. Eta pun menganggukkan. Saya merasa senang karena dua wanita sekaligus yang menjadi idola suka dengan saya. Setiap hari saya bertemu Jenny, dan setiap hari juga di lain kelas saya bertemu dengan Eta, dan mereka percaya kedekatan saya hanyalah membuat kata-kata yang indah, kata-kata yang romantis, puisi-puisi cinta. Suatu hari saya diajak Jenny bermain ke rumahnya, dan saya pun dengan bersikap sopan duduk di ruang tamu. Ketika itu dia menyuguhkan air segelas untuk saya, menghilangkan dahaga saya pun meminumnya. Tanpa sengaja saya berpapasan dengan wajah yang sangat saya kenal, yang sangat familiar sekali.
Dia itu Sari. Sari adalah mantan kekasih saya. Dahulu saya tinggalkan karena orangnya terlampau overprotective. Kemana-mana selalu harus diketahui, harus izin. Saya tidak suka jadi laki-laki yang terkekang. Saya ingin jadi laki-laki bisa menentukan hidup saya. Akhirnya kesepakatan kami pun berpisah. Saya bertanya pada Jenny, itu siapa? Itu tante saya. Jangan pernah ucapkan apapun dan ini bahwa saya adalah kekasih. Jenny menurut apa kata saya. Setelah itu saya pulang ke rumah. Saya pun bertemu Eta. Eta dari rumah saya sekitar 2 kilo. Saya mengetahuinya ketika sekolah. Saya pun membuat puisi-puisi cinta. Eta kemanapun juga berjalan, kemanapun juga minta temanin saya. Eta orang agak manja, dan saya pun menyukai wanita manja yang lembut, yang sopan dan santun. Eta setiap hari minta buatkan puisi cinta, kata-kata romantis, apapun juga yang dilihatnya. Dia selalu minta buatkan kata-kata yang romantis. Ketika itu kupu-kupu terbang, dia pun ingin minta buatkan puisi kupu-kupu. Dan saya pun membuatkan tentang kupu-kupu, melihat bunga mawar, melihat bunga matahari. Dia pun minta buatkan, karena saya sangat menyukai dan mencintai dia. Semua keinginannya saya ikuti. Suatu hari saya pulang di jalan. Ketika itu lewat dekat taman, saya bertemu Sari. Terus Sari berkata, jangan pernah kecewakan dia yang pernah ketemu di rumah ini. Saya mengangguk, saya pun berlalu. Pada suatu hari, Eta dan Jenny bertemu di rumah Eta karena ada acara teman Jenny di dekat rumah Eta. Ketika itu Eta meninggalkan dompet di meja. Tanpa sengaja dompet itu jatuh adalah foto saya. Tapi Jenny hanya diam karena dia menganggap itu hanya teman. Ketika itu Jenny pulang dan bertanya pada Eta, kamu kenal sama Lukas? Iya, saya kenal. Hanya dia mengenal dia sendiri. Kamu tidak tahu Jenny pun begitu berkata, hanya teman biasa. Tapi Jenny adalah teman biasa. Perjanjian kesepakatan Jenny dan Eta bertemu. Saya tidak tahu saya dijebak atau apa di rumah itu. Ketika itu Eta mengeluarkan semua surat-surat puisi cinta ada 3. Jenny pun mengeluarkan. Eta bertanya, adakah wanita lain yang kau cintai? Tidak ada, hanya kau yang kucintai, hanya kau yang kusayangi. Puisi-puisi cinta yang kubuat, kata-kata romantis yang kubuat hanya untukmu. Apakah itu benar? Bisa dapat dipercaya? Pasti, kata saya. Tanpa sengaja Jenny pun keluar. Laki-laki itu kaget tapi bersikap dewasa.
Laki-laki itu adalah saya, bersikap dewasa. Terus Eta, kamu kenal juga sama ini, kenal dia itu kamu buatin puisi-puisi cinta, kata-kata romantis. Saya mengangkat kepala. Eta mengeluarkan 3 surat dan kata-kata puisi, kata-kata romantis. Jenny pun mengeluarkan dengan surat itu juga, karena 3 surat itu bunyinya sama, semuanya sama. Karena saya membuat itu, saya buat duplikat surat untuk Eta, surat untuk Jenny, Eta untuk Jenny, jadi 2 surat. Jadi tidak ada kata-kata yang terlewat, koma semuanya sama. Betapa kecewanya Eta dan Jenny selama ini. Hampir 1,5 tahun merasa dibohongin. Terus Eta berkata, pilih siapa, aku atau dia. Saya tidak bisa menentukan, saya tidak bisa memilih siapapun juga. Karena 2 wanita itu sangat saya sayangi, sangat saya cintai. Karena kata-kata puisi, kata-kata romantis, dan kata-kata yang menjulukan hati hanya untuk mereka. Tapi mereka bersikap keras. Pilih Eta atau Jenny. Saya tidak dapat berkata apa-apa karena saya sangat mencintai kedua wanita itu. Akhirnya Jenny berkata minta putus. Eta pun berkata minta putus. Saya tidak dapat berkata apa-apa lagi karena atas permintaan keduanya mereka minta putus. Saya hanya berkata, itulah yang terbaik untukmu. Sepahit apapun kenyataan itu harus kita terima. Dan untuk supaya mereka tidak kecewa, saya pun berlalu dari rumah itu. Saya pun pergi dari rumah itu. Saya berharap pada mereka, buanglah surat-surat itu, musnahkanlah kata-kata itu, hilangkanlah rasa cintamu pada diri itu, agar kita bisa melupakan. Untuk saat ini saya ingin sendiri. Saya tidak ingin membuat kata-kata puisi cinta pada wanita. Saya mohon maaf, saya berharap Eta dan Jenny itu kesempatan itu untuk hidup saya. Saya menerima putus mereka berdua. Saya tahu Eta sangat berat untuk saya, Jenny pun